Halo teman-teman semua, nama saya Fajrin, co-founder dan presiden Bukalapak. Saya akan bercerita tentang perjalanan Bukalapak, mudah-mudahan teman-teman semua bisa mengambil manfaatnya. Kita lulus kuliah sekitar tahun 2009. Sebagai lulusan dari IT, kita cukup banyak terekspos dengan fenomena IT di seluruh dunia, di luar negeri terutama, di mana e-commerce itu pada saat itu tumbuh pesat. Jadi kita melihat fenomena seperti Amazon, Alibaba, Flipkart, dan lain sebagainya. Nah, itu yang kemudian mendasari ide untuk mendirikan Bukalapak, yaitu bagaimana membuat e-commerce yang disesuaikan dengan kondisi Indonesia. Ya, jadi e-commerce di Indonesia belum ada pada saat itu, dan di sisi lain UKM di Indonesia belum berkembang dengan baik, terutama dalam memasarkan produk ke seluruh Indonesia. Jadi kita ingin membuat platform online sehingga para UKM tadi bisa memasarkan produknya ke seluruh Indonesia melalui platform ini. Yang namanya membangun startup itu tentu suatu yang tidak mudah begitu ya. Kita harus memiliki visi yang besar, tetapi juga kita harus memulai step by step juga. Jadi ketika kita mulai membangun Bukalapak itu pun kita kembangkan dalam waktu kurang lebih 2-3 bulan saja sebelum akhirnya produk itu kita luncurkan. Tetapi dari situ kita kemudian terus menerima feedback dari para pelanggan kita, baik dari sisi pembeli maupun dari sisi penjual para UKM tadi, begitu kan? Untuk kemudian kita terus improve produk kita, Bukalapak ini, supaya bisa lebih baik lagi. Jadi itu yang kemudian membuat kita semakin yakin juga, ternyata Bukalapak memang bermanfaat bagi para UKM ini. Ya, yang pertama kita mulai memang dengan mencoba menganalisis kondisi pasar yang kita targetkan itu sendiri. Dalam hal ini adalah e-commerce, begitu ya, dalam kasus Bukalapak. Kita mencoba mengestimasi seberapa besar pasar e-commerce di Indonesia dengan menggunakan pendekatan seberapa besar e-commerce di negara lain, di India, China, Amerika, dan lain sebagainya. Sehingga itu menjadi semacam potensi sebesar inilah kurang lebih e-commerce yang akan ada di Indonesia. Kemudian kita membuat atau menggather data dari para pelanggan kita tadi, gitu. Apakah benar memang e-commerce ini sesuatu yang dibutuhkan oleh mereka? Jadi melalui hal-hal seperti penyebaran kuesioner, FGD, dan lain sebagainya. Nah, ini juga mungkin pesan buat teman-teman semua, kalau ingin membangun startup itu tidak harus langsung mencari investor dulu. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa mengembangkan produk kita sendiri dulu, begitu ya. Kita coba uji hipotesis kita coba pasarkan atau coba luncurkan produk kita dulu untuk melihat apakah benar produk itu dibutuhkan oleh pengguna kita. Ketika itu terjadi, ketika ada traction terhadap produk tersebut, ditunjukkan dengan pertumbuhan pengguna produk yang konsisten, begitu ya, barulah kemudian kita bisa mencari investor. Bukalapak mungkin e-commerce yang paling dikenal akan grassroots-nya, paling dikenal akan UKM-nya. Salah satu tandanya adalah kita memiliki komunitas UKM tadi. Jadi para pelapak, sebutan bagi merchant di Bukalapak, itu membentuk yang namanya komunitas. Komunitas ini tersebar di sekitar 150 kota di seluruh Indonesia. Bukalapak sebagai marketplace dan banyak sekali produk lain, produk digital lain yang bertindak sebagai platform
itu memang merupakan bisnis yang istilahnya double side platform, di mana memang ada dua tipe pelanggan di sini. Dalam hal Bukalapak, dua tipe pelanggan ini adalah pelapak atau penjual dan pembeli. Dalam kasus lain ada mungkin yang contohnya penyewa kamar, penyewa rumah dengan yang ingin menyewa rumah atau menyewa kamar. Ada juga rider dan driver dan lain sebagainya. Nah, di sini memang menjadi challenge buat kita untuk bisa mengkomunikasikan service kita kepada dua tipe customer tadi. Jadi kepada pelapak, tadi sudah saya singgung soal bagaimana kita mendekati komunitas pelapak dan lain sebagainya. Tapi kepada komunitas atau kepada teman-teman pembeli pun, kita juga melakukan hal yang kurang lebih sama. Ya, jadi strategi pemasaran di Bukalapak itu di semua channel atau istilahnya omni channel. Di online kita memasarkan melalui media-media online seperti Facebook, Google, dan lain sebagainya. Di offline kita memasarkan melalui media-media konvensional seperti TV, billboard, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga memasarkan melalui komunitas-komunitas begitu ya, komunitas pengguna mainan dan lain sebagainya. Itu yang kita lakukan, itu channel yang kita lakukan. Adapun yang paling penting sebenarnya adalah kontennya sendiri. Apa sih yang mau kita pasarkan? Kita selalu menekankan soal UKM tadi. Bagaimana kita ingin mengembangkan UKM melalui Bukalapak. Kita mungkin tidak pivot, tetapi lebih ke ekspansi bisnis. Jadi marketplace masih tetap core bisnis kita sampai sekarang. Tapi kalau kita melihat Bukalapak sekarang, banyak sekali fitur-fitur lainnya juga. Fitur-fitur seperti produk virtual, mungkin membeli pulsa, membeli tiket kereta, pesawat, dan lain sebagainya. Kemudian fitur-fitur keuangan, seperti produk investasi, produk pinjaman, dan lain sebagainya. Dan juga inisiatif terbaru kita yaitu Mitra Bukalapak, di mana kemudian Bukalapak juga berekspansi dari yang hanya sebelumnya platform online saja, sekarang merambah ke offline bisnis juga. Ya, jadi pada dasarnya sama seperti ketika kita mengembangkan startup pada umumnya, begitu ya. MVP atau minimum viable product memang menjadi salah satu kunci. Jadi jangan sampai kita mengembangkan produk yang terlalu lama, begitu ya. Padahal belum tentu produk itu disukai oleh pelanggan kita juga. Jadi yang terbaik adalah memang kita mengembangkan produk atau fitur apapun itu kalau bisa secepat mungkin, untuk kemudian kita cari atau kita lihat bagaimana respon atau feedback dari pelanggan terhadap fitur atau produk kita tadi itu. Jadi ketika kita bicara soal revenue stream atau business model startup, itu kadang-kadang memang tidak obvious langsung bisa kita lihat seperti itu. Di Bukalapak sebagai contoh, kalau ingin berjualan itu pada dasarnya gratis. Jadi kalau misalkan ada UKM berjualan 100.000, ya kita cas pembeli 100.000, kita berikan kepada UKM tadi 100.000 begitu kan. Mungkin yang bisa saya share salah satunya adalah salah satu revenue stream Bukalapak adalah iklan. Jadi kalau misalkan teman-teman mencari barang di Bukalapak sebagai contoh, maka baris pertama kedua itu adalah barang-barang yang diiklankan oleh para UKM tadi. Memang itu suatu hal yang challenging begitu ya. Bagaimana membesarkan tim yang sebelumnya mungkin 3-5 orang, sekarang Bukalapak sudah lebih dari 2.000 orang. Dan challenge di masing-masing pihak tentu berbeda. Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa kemudian melihat tim kita dan bagaimana memaksimalkan potensi tim kita untuk mencapai visi yang kita inginkan. Karena tim ini benar merupakan salah satu elemen terpenting dalam perusahaan. Yang pasti kalau kita bicara industri secara keseluruhan, SDM di bidang teknologi itu masih sangat kurang. Dan ini sesuatu yang menjadi PR bersama, baik dari kami Bukalapak maupun pemain gitu ya, pelaku industri, dari pemerintah, dari masyarakat, dan berbagai pihak. Kenapa? Karena talent ini merupakan sesuatu yang keniscayaan, sesuatu yang sangat-sangat dibutuhkan kalau kita ingin bisa maju dalam hal ekonomi digital ini, dalam mengembangkan startup, teknologi, dan lain sebagainya.
saya nggak bilang mudah juga begitu ya, tetapi lebih bisa diatasi lah gitu, seperti itu. Tapi hard skill ini yang menjadi PR bersama. Bagaimana kita misalkan mencari orang-orang yang expert di bidang AI misalnya, di bidang IoT, di bidang teknologi-teknologi baru, blockchain, dan lain sebagainya. Itu sesuatu yang menjadi PR, karena ke depan hal seperti ini pasti dibutuhkan. Tapi sayangnya tidak banyak tidak banyak SDM di Indonesia yang menguasai skill set ini. Sehingga beberapa teman-teman mungkin ada perusahaan startup lain yang ya sudahlah, saya hire orang dari luar negeri saja gitu kan, dari India, Vietnam, dan lain sebagainya. Ya, yang pasti kita banyak belajar dari berbagai pihak. Kita banyak melihat atau terinspirasi dari pelaku startup leading around the world lah. Dari, ya mungkin saya sebut misalkan dari Google, Facebook, Flipkart, dan lain sebagainya. Itu kita jadikan inspirasi dan menjadi PR juga buat kita untuk terus belajar juga. Ya, sebagai perusahaan kita banyak memperoleh award begitu ya, di banyak bidang lah, di bidang marketing, HR, dan lain sebagainya. Tentu kita juga salah satu startup yang kemudian menyandang status unicorn juga. Tapi buat kita penghargaan itu bukan tujuan. Buat kita penghargaan itu adalah efek dari apa yang kita lakukan. Yang kita lakukan lagi-lagi adalah ingin membangun UKM. Saya di Bukalapak mudah-mudahan bisa menjadi teman lah dari tim di Bukalapak untuk bisa mengingatkan lagi soal visi akan memajukan UKM di seluruh Indonesia tadi begitu ya. Challenge di Bukalapak secara umum tetap sama. Bagaimana supaya tadi lebih banyak lagi UKM yang terbantu melalui Bukalapak ini. Itu adalah challenge besar yang kemudian tentunya ada breakdown challenge-challenge kecil seperti bagaimana kemudian memperoleh atau talent-talent yang kemudian bisa membantu kita untuk mendukung visi tersebut, bagaimana mengedukasi masyarakat akan platform Bukalapak ini supaya lebih banyak lagi UKM yang terbantu dengan Bukalapak dan lain sebagainya. Jadi saran saya, masukan saya buat teman-teman semua yang ingin mengembangkan startup atau entrepreneurship adalah dengan melihat kembali, dengan merenungi kembali apa sebenarnya alasan teman-teman untuk menjadi entrepreneur. Apakah memiliki suatu masalah yang benar-benar teman-teman ingin pecahkan, atau sekedar ingin cepat kaya? Mudah-mudahan yang pertama tadi begitu ya, karena teman-teman memiliki alasan yang kuat. Karena dengan alasan yang kuat itu, teman-teman akan lebih resilient, lebih tidak mudah menyerah, lebih ingin, lebih teringat akan visi tadi ketika menemui masalah. Sehingga teman-teman akan lebih mudah dalam mengatasi masalah itu dan lebih dekat dengan visi yang teman-teman cita-citakan. Tentu definisi sukses setiap orang beda-beda. Buat saya sukses adalah seperti hadis Rasulullah yang kurang lebih sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesama. Jadi saya merasa diri saya sukses adalah kalau saya bisa menjadi manusia yang bisa memberikan sebaik-baik manfaat bagi sesama. Tentu ini adalah never ending journey, dan teman-teman bisa memiliki definisi sukses yang lain.